Bendera pusaka melambai di cakrawala. Setelah masa revolusi fisik Indonesia melawan Belanda, Indonesia akhirnya dapat menghentikan konflik eksternal dengan Belanda dan memasuki periode relatif damai. Selepas tahun 1950, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang bertujuan untuk menerapkan sistem demokrasi yang bebas di Indonesia. Pemerintahan di era demokrasi liberal terdapat Kabinet Tansir, Sukiman Suwiryo, Wilopo, Ali I, Burhanuddin, Ali Ronda II, dan Juanda. Namun selanjutnya, sistem ini akan digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin di bawah naungan Soekarno, sistem demokrasi bercorak Indonesia dengan musyawarah mufakatnya. Nah, apa saja keberhasilan kedua masa tersebut di bidang politik dan ekonomi? Apa pula ketidakberhasilannya? Mari kita dalami lebih lanjut melalui pemaparan berikut ini. Berikut adalah bukti keberhasilan pada masa demokrasi liberal ada kebijakan ekonomi gunting Syarifuddin. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar hutang sampai keuangan negara defisit dan terjadi inflasi. Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara pun mengambil kebijakan pemotongan nilai uang atau sunring dan berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga inflasi pun mengalami penurunan. Lalu kebijakan politik bebas aktif. Kebijakan ini dibuktikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-25 April 1955 yang berpengaruh untuk terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, ada kebijakan ekonomi, rencana pembangunan semesta 8 tahun pada tahun 1961. Soekarno ingin mengubah perekonomian Indonesia yang masih berjiwa kolonial menuju perekonomian berdikari yang lebih menguntungkan Indonesia. Program ini sempat berbenturan dengan sentimen modal asing, dan Soekarno pun dapat menyelesaikannya dengan berkompromi. Lalu kebijakan politik mercusuar, yaitu kebijakan politik luar negeri dengan menjadikan Indonesia sebagai layaknya mercusuar bagi negara-negara eks-koloni bangsa Eropa. Kebijakan ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran bernama Games of New Emerging Forces atau GANEFO pada tahun 1962 sampai 1967 di Indonesia. Kebijakan ekonomi Gerakan Benteng tidak berhasil karena pemberian fasilitas negara yang tidak mencapai sasarannya, yaitu para pengusaha pribumi, karena dimanipulasi oleh para pejabat negara yang mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Lalu, kebijakan politik Kabinet Sukiman ini tidak berhasil karena politik luar negeri Republik Indonesia di bawah Menteri Luar Negeri, yaitu Ahmad Subarjo, dianggap melenceng dari garis politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif dan dipandang ingin membangun aliansi politik dengan Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi deklarasi ekonomi ini tidak berhasil karena disebabkan tidak mampunya mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Yang kedua, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Yang ketiga, terjadi konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi. Lalu, pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kegagalan dalam bidang politik. Kegagalan ini terjadi ketika dalam konfrontasi dengan Malaysia kurang mendapat dukungan dari pihak TNI. Demikian uraian keberhasilan dan ketidakberhasilan di masa pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, baik di bidang ekonomi maupun politik. Terlepas dari segala kebaikan ataupun keburukan yang terjadi di masa masing-masing, satu hal yang kita dapat temukan ialah niat baik dan tujuan-tujuan mulia yang pemerintahan-pemerintahan tersebut ingin capai. Demi Indonesia yang lebih makmur, lebih maju, dan lebih baik. Sekian, terima kasih.